Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michelle Delia Renata dari kelas 10 MIPA 5 akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia saya mengenai infografis 8 kerajaan. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan, Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuwuan yang mengartikan sebuah kota. Di masanya, para masyarakat Asia Tenggara terbiasa untuk menyebut sebuah kerajaan dengan nama ibu kota. Dan dari beberapa catatan yang ditemukan, Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923 oleh Sriwijaya Bupati seperti yang ada pada sebuah prasasti Sang Hyang Tapak, berlokasi di Kampung Pangcalikan dan juga Bantar Muncang, tepi Sungai Citatih, Cibadak, dan Sukabumi. Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669. Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Pajajaran merupakan bawahan Tarumanagara. Raja Tarumanagara yang terakhir, Sri Maharaja Linggawarman Atahariwangsa Panunggalan Tirtabumi. Selama 3 tahun, menikah dengan Dewi Ganggasari dari Indraprasa Hasta dari Ganggasari yang memiliki 2 anak yang keduanya perempuan. Dewi Manasi, putri sulungnya, menikah dengan Tarusbawa dari Sunda, sedangkan yang kedua Sobakancana menikah dengan Dapunta Hyang Srijayanasa, yang selanjutnya mendirikan kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanagara turun kepada menantunya Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh Retikandayun memberontak, melepaskan diri dari Tarumanagara serta mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Ajaran agama Islam mulai masuk dan memiliki pengaruh yang kuat. Pajajaran akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Portugis agar bisa mengimbangi Kesultanan Demak dan juga Cirebon. Pajajaran lalu memberikan kesempatan untuk perdagangan bebas di pelabuhan kerajaan Pajajaran dengan imbalan berupa bantuan militer jika Kesultanan Demak dan Cirebon menyerang Pajajaran. Kekuasaan dari Pajajaran akhirnya jatuh ke Kesultanan Banten di tahun 1524 dan pasukan Demak yang bergabung dengan Cirebon mendarat di Banten, dan ajaran Islam yang dibawa para pendatang pun menarik perhatian dari masyarakat sampai ke pedalaman Wahenten Girang. Raja-raja kerajaan Pajajaran seperti Sri Baduga Maharaja, Surawisesa, Ratu Dewata, Ratu Sakti, Ratu Nilakendra, Ragamulya. Yang kedua ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dinyatakan sebagai kerajaan dengan pengaruh Hindu tertua di Nusantara. Bukti-bukti kerajaan tertua di Nusantara memang ada di Kalimantan. Namun hal ini tidak didukung oleh berita-berita dari Cina. Boleh jadi dikarenakan Kalimantan tidak meliputi wilayah utama jalur perdagangan antara Cina dan India. Berita Cina mengenai Kalimantan baru ditemui pada awal abad ke-7, sementara berita tentang Jawa dan Sumatera tercatat 1 abad sebelumnya. Padahal di wilayah Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan ditemui arka-arka Buddha dari batu dan perunggu. Sedikit banyak menjelaskan taraf hidup dan budaya Nusantara yang sudah dipengaruhi oleh India. Informasi utama kerajaan ini didapatkan dari Yupa, yang dibuat oleh salah satu rajanya bernama Mulawarman. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi. Dalam salah satu prasasti dupa yang ditemukan, dikatakan bahwa Raja Mulawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak.
Tidak hanya itu, bahkan diperkirakan kerajaan ini telah menjalin hubungan dagang internasional yang cukup besar. Para saudagar yang melewati jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina, diperkirakan biasa singgah terlebih dahulu di Kutai. Hal tersebut membuat kerajaan Kutai semakin ramai dan makmur. Selain itu, kejayaan ini juga tampak dan adanya golongan terdidik. Golongan ini terdiri dari kesatria dan brahmana yang kemungkinan besar telah berlayar ke India atau pusat-pusat penyebaran agama Hindu lainnya di Asia Tenggara. Masyarakat golongan tersebut mendapatkan kedudukan terhormat di Kutai. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangenan Anum Panji Mendapa. Perlu digarisbawahi bahwa Kutai Kartanegara adalah kerajaan berbeda yang berada di Kutai Lama. Sumber lain mengatakan bahwa yang berhasil mengalahkan Kutai Mulawarman atau Kutai Martapura dikenal dengan nama Sultan Aji Muhammad Idris. Selanjutnya, Kutai Kartanegara memang berubah menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Gelar raja dan pangeran juga telah berubah menjadi sultan. Raja-raja di kerajaan Kutai ada 3 seperti Maharaja Kudungga, Maharaja Aswawarman, dan Mulawarman. Peninggalan kerajaan Kutai merupakan ketopong sultan, kalung uncal, kalung ciwa, pedang sultan siwa, kura-kura emas, kelambu kuning, keris bukit kang, tali juwita, dan singgasana raja serta meriam, keramik Tiongkok, gamelan gajah, tembok Majapahit, dan prasasti Yupa. Selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha tertua di Jawa. Kerajaan ini diperkirakan berlangsung sejak abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Berbeda dengan kerajaan tertua seperti Kutai, Tarumanegara meninggalkan lebih banyak peninggalan arkeologis. Hal ini membantu para ahli untuk memperkirakan bagaimana kehidupan masyarakat dan luasnya pengaruh Tarumanegara. Tarumanegara juga dikenal dalam beberapa berita Cina. Artinya, kerajaan ini juga memiliki hubungan luar yang cukup intens. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada abad ke-7 yang salah satu alasannya diduga karena pecahnya kerajaan ini menjadi Sunda dan Galuh. Ditambah dengan adanya serbuan Sriwijaya sekitar tahun 650 Masehi. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinggawarman. Ketika memimpin pelarian keluarga kerajaan dan berhasil meloloskan diri dari musuh yang terus-menerus menyerang kerajaan Salakanagara, di pengasingan tahun 358, Raja Jayasinggawarman mendirikan kerajaan baru di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten, dan diberi nama Tarumanegara. Nama Tarumanegara diambil dari nama tanaman yang bernama tarum, yaitu tanaman yang dipakai untuk ramuan pewarna benang, tenunan, dan pengawet kain yang banyak sekali terdapat di tempat ini. Tanaman tarum tumbuh di sekitar Sungai Citarum. Selain untuk pengawet kain, tanaman ini merupakan komoditas ekspor dan merupakan devisa pemasukan terbesar bagi kerajaan Tarumanegara. Tahun 686, kerajaan Tarumanegara runtuh ditaklukkan Dapunta Hyang Salendra, yaitu Raja Sriwijaya dari Kedah. Dalam prasasti kedudukan bukit yang ditemukan di dekat Palembang mempunyai angka tahun 605 Caka atau sama dengan 683 Masehi, menerangkan tentang penjelasan Raja Dapunta yang Srijayanaca. Karena kejayaan kerajaan Sriwijaya pada tahun 670
Masehi yang didirikan Bandar Pelabuhan Palembang, maka kekuatan armada laut semakin kuat dan bertambah besar sehingga dengan mudah memperluas kekuasaannya di tanah Jawa termasuk Kerajaan Tarumanagara. Raja-raja Kerajaan Tarumanagara yaitu Jayasinghawarman, Dharmayawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, Indrawarman, Chandrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, Linggawarman. Selanjutnya ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kemunculannya diduga pada abad ke-6 Masehi, hampir bersamaan dengan pecahnya Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Tidak banyak sumber-sumber arkeologis yang didapat dari kerajaan ini, namun para ahli meyakini bahwa Kerajaan Kalingga atau Holing merupakan pendahulu Wangsa Shailendra yang nantinya berkuasa di Mataram atau Kuno dan Sriwijaya. Kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-7 Masehi dan berakhir dengan pecahnya Kalingga menjadi dua bagian. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga terjadi pada masa pemerintahan Ratu Sima, yang dikenal sebagai raja yang patuh menjalankan hukum kerajaan. Disebutkan bahwa ratu ini seorang pemimpin yang tegas, jujur, dan bijaksana serta melaksanakan hukum dengan tegas. Ketegasannya dalam menerapkan keadilan ditampilkan dengan cara menguji kejujuran rakyat. Cara ini memperlihatkan bahwa raja dan rakyat Kalingga merupakan negara yang taat hukum yang dipakai sebagai pedoman hidup bagi mereka dalam bernegara dan beragama. Dengan kepatuhan terhadap hukum, Kerajaan Kalingga mendapatkan ketentraman dan kemakmuran. Masa keruntuhan Kerajaan Kalingga dimulai setelah Ratu Sima meninggal dunia dan tahtanya dilanjutkan oleh keturunannya. Setelah Ratu Sima meninggal di tahun 732 Masehi, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi Raja Kerajaan Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram. Pada tahun 752, Kerajaan Kalingga menjadi wilayah taklukan Sriwijaya dikarenakan kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan Hindu. Raja-raja Kerajaan Kalingga meliputi Santanu, Salendra, Ratu Sima, Dewi Parwati, Dewi Sanaha, Narayana, dan peninggalan Kerajaan Kalingga meliputi Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Prasasti Upit, Candi Angin, Candi Bubrah. Selanjutnya ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kadiri atau juga dikenal dengan nama Panjalu merupakan kerajaan Jawa Timur di tahun 1402 sampai 1222 yang berpusat di Kota Daha yang sekarang merupakan Kota Kediri. Kota Daha sendiri sudah ada sebelum Kerajaan Kediri didirikan dan Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang memiliki arti kota api. Ini bisa dilihat dari sebuah prasasti pamuatan dari Airlangga pada tahun 1042. Pada akhir tahun 1042, Airlangga secara terpaksa harus membagi wilayah kerajaan sebab perebutan tahta dari dua orang putranya, yakni Sri Samarawijaya yang mendapatkan kerajaan barat Panjalu di Kota Baru Daha dan Mapanji Garaksakan mendapat kerajaan timur yakni Janggala di Kota Lama Kahuripan. Kerajaan Kediri mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Srijayabaya. Masa kejayaan kerajaan terjadi sekitar tahun 1135 sampai 1159. Pemerintahan yang dipimpinnya sudah teratur dan hukum dilakukan secara tegas dan adil. Srijayabaya mampu menaklukkan kerajaan Janggala dengan semboyan
yang terkenal dalam prasasti Ngantang 1135 yaitu Panjalu Jayat atau Panjalu Menang. Tri Jayabaya juga terkenal sebagai peramal karena ramalannya mengenai kondisi Indonesia di masa depan. Ramalannya dikumpulkan dalam kitab Jongko Joyoboyo, Strategi Kepemimpinan Prabu Jayabaya dalam Memakmurkan Rakyatnya memang sangat mengagumkan. Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kartajaya dan dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Raja-raja kerajaan Kediri meliputi Sri Jayawarsa, Sri Bameswara, Prabu Jayabaya, Sri Sarwaswara, Sri Aryaswara, Sri Gandra, Sri Kameswara, Sri Kertajaya. Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan adalah salah satu kerajaan di kawasan Jawa Timur yang didirikan oleh pewaris tahta Wangsa Isyana bernama Airlangga. Kahuripan menjadi kerajaan baru setelah runtuhnya kerajaan Medang Kamulan pada tahun 1016 Masehi. Berakhirnya kerajaan disebabkan adanya politik perebutan kekuasaan di internal keluarga. Akibatnya, wilayah kerajaan Kahuripan harus dibagi menjadi dua, yaitu Jenggala dan Kediri, untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Masa kejayaan kerajaan Kahuripan terjadi pada masa pemerintahan Airlangga. Airlangga berhasil membangun Hujung Galuh untuk mengembangkan perdagangan. Pembangunan dilakukan dengan pembuatan tanggul di sepanjang Sungai Brantas, sehingga kapal-kapal dagang yang besar dapat masuk sampai kota Raja Kahuripan. Pelabuhan Hujung Galuh kemudian menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari Ceylon, Kampa, Burma, dan Kola. Di bidang pertanian, Kahuripan berhasil membangun sistem irigasi dengan bendungan Waringin Sakta. Bendungan tersebut menjadikan Kahuripan sebagai pemasok beras terpenting di Nusantara. Keruntuhan kerajaan Kahuripan disebabkan oleh persaingan perebutan tahta antara kedua putra Airlangga. Calon raja yang sebenarnya yaitu Sang Gramawijaya Tunggadewi memilih menjadi pertapa daripada naik tahta. Atas saran penasehat kerajaan Empu Barada, Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu bagian barat bernama Kediri beribu kota di Daha diserahkan kepada Sri Samarawijaya, serta bagian timur bernama Jenggala beribu kota di Kahuripan diserahkan kepada Mapanji Garasakan. Raja-raja kerajaan Kahuripan meliputi Empu Sendok, Sri Isyanatung Sriwijaya, Makutawan Darmawangsa, Airlangga. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu imperium terbesar yang pernah dimiliki Indonesia pada abad ke-13. Majapahit menjadi kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada berhasil menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara dan mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan. Hayam Wuruk disebut Raja Sanagara yang memerintah Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389. Pada puncak kejayaan dibantu oleh Mahapatiha yang yakini di bawah perintah Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah, mencakup seluruh Nusantara yakini sampai seluruh Nusantara, Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sulawesi. Kurang lebih sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada pada genggaman Majapahit. Yang terakhir ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-rajanya yang berasal dari Jawa.
Tercatat di tahun 680 Masehi, Kerajaan Sriwijaya pernah menaklukkan Kerajaan Melayu di bawah kepemimpinan Jayanasa. Kerajaan Sriwijaya mulai runtuh karena menghadapi berbagai serangan pada tahun 990 Masehi. Kerajaan ini mendapat berbagai serangan mulai dari Raja Dharmawangsa, Rajendra Kaladewa, hingga serangan dari Kerajaan Majapahit yang membuat Sriwijaya takluk setelah jatuh.